Bab 1415, terlalu buruk. Buku medis abadi, kata Agam pelan. Buku medis, apa? Warman menggigil dan wajahnya menjadi pucat. Buku medis abadi yang legendaris, benar-benar ada di dunia? Benarkah? Warman tidak meragukan Agam. Dia hanya terlalu terkejut dan tanpa sadar bergumam. Apa kamu ingin belajar? Tanya Agam sambil tersenyum. Warman tertegun. Aku yang mengajarinya buku medis abadi. Kalau kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Agam tersenyum samar. Sebelumnya, di pesta pewaris kota Tridhaman, dia telah memberikan buku medis abadi pada sekte Lawarnu. Setelah Jaya bereinkarnasi, dia muncul dengan nama Dr. Kurnia. Dia tentu memenuhi syarat untuk mempelajari buku medis abadi. Menggunakan buku medis abadi memang bisa menyelamatkan gadis muda ini. Hanya saja Jaya tidak mahir dalam buku medis abadi, jadi dia tidak bisa menggunakan buku medis abadi sepenuhnya. Apalagi, tidak cukup mengandalkan buku medis abadi saja. Masih ada beberapa hal penting yang hilang. Warman tercengang. Bukannya dia tidak percaya pada Agam, tetapi dia benar-benar terkejut. Apa masternya masih bisa buku medis abadi? Perhatian semua orang tertuju pada Jaya. Jadi, tentu saja tidak ada yang mendengar apa yang Agam bicarakan dengan Warman. Lihat, ayahku adalah dokter ilahi yang sebenarnya. Saat ini, wajah Queni penuh kebanggaan. Dia melirik Agam dan mencibir. Teknik ini tidak akan bisa dipelajari oleh seseorang, walaupun belajar selama hidupnya. Cahya juga penuh percaya diri. Dia bahkan telah melihat Agam dengan wajah penuh dengan dekadensi dan rasa sakit, seolah Agam sudah kalah. Di sisi lain, Miati sedang bersandar pada kruknya. Senyum seperti kerisan mekar di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan ingin memberitahu semua orang bahwa ini adalah putranya. Hilman juga belajar set formasi untuk Jaya. Dia terkejut dan memuji berulang kali. Pantas saja merupakan salah satu dari 28 ahli medis sekte Lawarnu. Dia bahkan berpikir bahwa dengan kekuatan Jaya telah melampaui ahli medis dan cukup untuk menjadi tetua dalam sekte Lawarnu. Sepertinya kamu sudah menyerah. Hilman tidak bisa menahan cibiran saat dia melihat sekilas Agam menutup mata dari sudut matanya. Tepat pada saat ini, Jaya berhenti. Raut wajahnya memudar dan menjadi pucat seperti orang mati. Pada saat yang sama, napasnya juga menjadi pendek, matanya merah, dan tatapannya tampak kecewa. Ternyata gadis dalam peti mati kayu itu sengaja dibuat seperti ini olehnya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Agam dan menyelamatkan reputasinya. Namun, untuk membuat Agam tidak berdaya, dia secara tidak sengaja mengerahkan kekuatan terlalu besar yang membuat sangat sulit bagi gadis itu untuk sembuh, bahkan sudah melebihi batasnya. Saat ini, dia harus menggunakan buku medis abadi untuk menyembuhkannya. Namun, kekuatannya tidak cukup dan dia tidak memiliki kendali yang cukup atas buku medis abadi. Dia tercengang. Melihat Jaya berhenti, semua orang terkejut. Orang ini belum hidup, kenapa dia berhenti? Kalau kamu tidak bisa bertahan, mari gantian. Bagaimanapun juga, nyawa manusia adalah taruhannya. Agam tertawa dan menarik pandangannya. Jaya sangat marah. Diam! Aku punya cara sendiri. Tanpa cahaya di wajahnya, dia menggigit ujung lidahnya dan secara paksa mengaktifkan teknik rahasia kekuatan spiritual untuk menebus defisit. Dorongan kuat dan terus gunakan jarum. Ketika jarum terakhir jatuh, dia akhirnya tidak bisa menopangnya. Seteguk darah disemprotkan ke peti mati kayu dan dia sangat mengenaskan. Queni buru-buru naik untuk membantu. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Jaya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia secara paksa menggunakan buku medis abadi yang menyebabkan pikirannya menderita banyak trauma. Seteguk darah esensi yang baru saja menyembur keluar, bahkan agak mengguncang fondasinya. Namun, terlepas dari risikonya, tujuannya sudah tercapai. Gadis muda di peti mati kayu membuka matanya dan dadanya sedikit terangkat. Hidup! Sudah hidup! Kerumunan di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Anggota keluarga gadis itu bahkan melemparkan diri ke peti mati kayu dan menangis dengan getir karena gembira. Di sisi lain, Warman, Gerald, dan lainnya pucat pasi. Kalah. Sudah hidup, sekarang apa lagi yang akan kamu katakan? Agam, kamu sudah kalah. Hilman mendekat. Dia menatap Agam dan mencibir. Lihatlah lebih dekat. Apa benar-benar sudah hidup? Agam tertawa pelan. Dia sudah bernapas, bukankah itu sudah disebut hidup? Pecundang, di depan begitu banyak orang, kamu ingin menyangkalnya? Cahya mengejek. Fungsi anggota tubuh pasien telah pulih, tapi dia belum sadar.
Kalau ini juga disebut hidup, bagaimana kalau kamu melakukan hal yang sama? Agam mencibir. Mendengar ini, seseorang masih ingin membantah. Namun, setelah melihat lebih dekat pada gadis muda itu, dia memang membuka matanya, tetapi tatapannya kosong, kulitnya masih abu-abu, dan masih ada bintik-bintik maya di tubuhnya. Selain bisa bernapas, memang tidak berbeda dengan mati. Sepertinya belum hidup. Senang berlebihan. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, ekspresi Queenie tampak agak suram. Dengan fakta di depannya, tidak mungkin baginya untuk menunjuk orang mati dan mengatakan bahwa sudah hidup. Walaupun belum hidup, setidaknya dia sudah bisa bernapas yang membuktikan bahwa anakku terampil dalam metode pengobatan. Bagaimana denganmu? Kamu tidak memiliki kemampuan, tapi kamu masih membuat pernyataan yang sulit dipahami. Siapa kamu? Miati melindungi putranya dan mengutuk tajam. Kata-kata Miati juga menarik persetujuan banyak orang. Memang, untuk bisa menyembuhkan orang mati menjadi keadaan kritis sudah dianggap sebagai metode pengobatan dokter dewa. Tidak ada yang perlu diragukan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menyelamatkannya? Ayo, pecundang! Cahya memarahi. Agam tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia memandang Jaya dan berkata, "Sudah berakhir? Aku sudah hampir menyelamatkannya. Selanjutnya, aku akan mengakui bahwa aku tidak bisa melakukannya. Kalau kamu memiliki kemampuan, silakan." Jaya mengulum senyum sambil mencengkeram dadanya yang sakit. Kalimatnya ini juga untuk menyelamatkan wajahnya. "Ayo, pecundang!" Cahya memarahi. Agam tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia memandang Jaya dan berkata, "Sudah berakhir? Aku sudah hampir menyelamatkannya. Selanjutnya, aku akan mengakui bahwa aku tidak bisa melakukannya. Kalau kamu memiliki kemampuan, silakan." Jaya mengulum senyum sambil mencengkeram dadanya yang sakit. Kalimatnya ini juga untuk menyelamatkan wajahnya. Selanjutnya, tidak peduli apa Agam bisa menyelamatkan orang itu atau tidak, dia tidak bisa melakukannya tanpa pujian karena meletakkan fondasi di depannya. Setidaknya secara prinsip, dia berada di atas. Hilman juga mengerti maksud Jaya dan ikut mencibir. "Agam, kamu harus menyembuhkan dengan baik. Setidaknya dia sudah bisa bernapas sekarang. Jangan sampai kamu membunuhnya lagi." Agam terkekeh dan mendekat ke sisi peti mati kayu. Melihat gadis muda di peti mati kayu, dia melirik Jaya dan berkata, "Kamu benar-benar buruk dalam menggunakan buku medis abadi ini." Jaya tiba-tiba tercengang dan matanya tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bagaimana dia tahu bahwa aku menggunakan buku medis abadi? Lebih setengah poin di lubang roh. Kurang setengah poin di titik ini. Titik ini bergeser banyak. Titik ini. Saat mengamati, Agam mengatakan bahwa metode terapi aku pun tidak tepat. Setiap kata menusuk hati. Jaya gemetar karena marah. Namun, dia tidak bisa membantah. Karena apa yang Agam katakan adalah semua kebenaran. Titik ini? Agam mengangkat kepalanya dan menatap Jaya. Dia berkata dengan samar, "Apa kamu menyelamatkan seseorang atau membunuh seseorang?" Bab 1416, Teknik Bintang Jatuh. Hukuman. Cacat yang Jaya coba tutupi ditemukan oleh Agam tanpa ampun. Jaya menyemburkan seteguk darah lagi yang menyebabkan kepala Queenie bersimbah darah. Queenie terpaku dan bau darah yang menyengat membuatnya ingin muntah. Dia gemetar dan mengeluarkan tisu untuk menyeka darah di wajahnya. Dia menatap Agam dengan tatapan ganas. Semua orang di sekitar terkejut. Mereka berpikir bahwa Agam membodohi mereka, tetapi melihat reaksi Jaya, jelas dia mengatakan fakta. "Sialan! Selain bisa menggerakkan mulutmu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mencari kesalahan anakku. Selamatkan orang kalau kamu punya kemampuan." Miati bersumpah dengan marah. Begitu suaranya terdengar, Agam bergerak. Agam menunjukkan dari kejauhan. Jarum perak di tubuh gadis itu sedikit bergetar dan memancarkan gelombang yang aneh. "Mulai tusuk!" Suara Agam terdengar. Jarum perak keluar. Ia berubah menjadi abu dan menghilang. Pikiran semua orang menjadi dingin. Pasien baru saja bernapas dan ingin memulai kembali. Apa memperlakukan nyawa pasien sebagai lelucon? Hilman mencibir dan berkata, "Agam, kamu benar-benar berani. Menusukkan jarum perak sama dengan mengeluarkan energi pasien. Saat kamu menusukkan jarum, kamu harus menyelesaikannya dalam waktu yang sangat singkat. Kalau tidak sebelum metode terapi aku pun selesai, orang tersebut pasti sudah mati dan kamu akan kalah." Meskipun Hilman bukan seorang tabib kuno, dia memiliki pengetahuan dan bisa melihat keadaan gadis muda di peti mati kayu saat ini. Jika jarumnya tidak ditusukkan sekarang, mungkin gadis muda itu bisa hidup selama 1 jam. Namun, jika jarumnya ditusukkan,
gadis muda itu akan mati mendadak dalam waktu 10 detik. Dengan kata lain, Agam harus menyelesaikan set lengkap jarum dalam waktu 10 detik dari saat metode terapi akupuntur pertama ditusukkan. Jika ingin menyelamatkan seorang gadis muda, kamu harus memiliki tingkat metode terapi akupuntur yang sangat tinggi. Lakukan set lengkap dalam 10 detik. Tidak mungkin. Bagaimana kalau aku bisa? Agam terkekeh. Dengan lambaian tangannya, jarum perak muncul satu demi satu. Antara pembalikan pergelangan tangan, jarum perak diatur dalam baris yang tidak rata, posisi dan panjang setiap jarum perak berbeda. Di balik yang tampaknya berantakan, ada misteri yang tak ada habisnya. Jaya ingin melihat lelucon Agam. Namun, melihat cara jarum perak diatur, senyum di wajahnya langsung menghilang. Ini adalah tusukan buku medis abadi. Mungkinkah dia akan menyelesaikan semua metode terapi akupuntur buku medis abadi dalam sekejap? Bagaimana bisa? Kesulitan buku medis abadi sangat tinggi. Setiap jarum membutuhkan dukungan spiritual yang besar di awal. Jika lebih dari 100 jarum digunakan pada saat yang sama dan akurat, dewa pun tidak akan dapat melakukannya kalaupun mereka datang. Kecuali, tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Mulutnya perlahan-lahan terbuka lebar dan matanya bergetar. Mungkinkah gerakan itu? Bagaimana? Agam meludahkan seteguk udara keruh dan matanya mengungkapkan jejak cahaya. Hanya terlihat dia mengepalkan telapak tangannya. Jarum perak yang tergantung di udara seperti hujan meteor yang jatuh pada saat yang hampir bersamaan. Karena jarak yang berbeda diatur sebelumnya, jarum perak jatuh pada saat yang sama, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk menusuk ke tubuh gadis itu adalah interval pendek. Perbedaan waktu ini sangat kecil. Bahkan tidak sampai 1/100 atau 1/1000 detik. Penonton tercengang. Meskipun mereka tidak dapat melihat dari ambang pintu, mereka juga dapat berpikir bahwa begitu banyak jarum perak jatuh pada saat yang sama, dan secara akurat menusuk ke titik akupuntur yang sesuai, serta kedalaman titik akupuntur. Kontrol detail dan batas kekuatan spiritual dibawa secara ekstrim oleh Agam. Kesulitan ini jauh lebih sulit daripada yang ditampilkan Jaya sebelumnya. Sembarangan! Queenie bereaksi dan mendengus masam. Apa gunanya menjadi cantik? Setelah mengatakan ini, dia menyadari bahwa tubuh Jaya bergetar parah. Bahkan Hilman terkejut. Teknik bintang jatuh! Warman benar-benar kehilangan ketenangannya dan suaranya berubah. Hilman menatap kejadian di depannya dan tidak bisa membantu tetapi tangannya agak gemetar. Jantung Jaya sepertinya mengalami pukulan berat dan seluruh tubuhnya hampir lumpuh. Orang awam menyaksikan kejadian hiruk-pikuk, sementara para ahlinya mengawasi di ambang pintu. Yang disebut teknik bintang jatuh tidak mengacu pada metode pengobatan, tetapi teknik jarum. Caranya sederhana. Posisi dan jarak yang sesuai dengan masing-masing jarum perak diatur terlebih dahulu, kemudian didesak oleh kekuatan spiritual, sehingga jarum perak yang diatur ditusuk ke titik akupuntur yang sesuai dalam waktu yang sangat singkat. Prinsipnya sederhana, tetapi kesulitannya sangat tinggi. Tidak hanya perlu cukup tahu tentang metode terapi akupuntur, bahkan sampai menghafalnya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritualnya yang dahsyat untuk mengendalikannya. Cara tradisional menerapkan jarum adalah dengan menusuk satu persatu. Setiap jarak harus digenggam dengan sangat hati-hati. Ini adalah ujian besar bagi penusuk jarum. Pada saat yang sama, ratusan jarum perak ditusuk ke tubuh pasien hampir bersamaan, urutan, kedalaman, dan posisi tusukannya tidak beda sama sekali. Pikirkan tentang hal ini adalah hampir tidak mungkin untuk dicapai. Hanya bisa dipikirkan. Berapa banyak dukungan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi semacam itu? Jaya benar-benar tercengang. Bahkan sekte Lawarnu tidak bisa menggunakan teknik bintang jatuh. Faktanya, Agam tidak berani menggunakannya bahkan untuk 2 hari sebelumnya. Meskipun dia memiliki kemampuan ini, dia tidak yakin. Ketika dia bisa merangsang potensi Windu, Sak dan lainnya, dia memisahkan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan kesadaran spiritual mereka agar tidak hancur dan runtuh. Agam sudah berlatih dan beradaptasi dengan metode ini sebelumnya. Karena dia bisa mempertahankan kesadaran spiritual 100 orang pada saat bersamaan, tentu mudah baginya untuk menusukkan 100 jarum perak ke titik akupuntur yang sesuai pada saat bersamaan. Warman gemetar dan air mata mengalir keluar. Teknik bintang jatuh sangat langka. Sangat langka sehingga ketika dia melihat pengantar di buku-buku kuno, dia mengira itu adalah mitos. Sekarang setelah dia menyaksikannya, hatinya sangat puas dan dia bahkan merasa tidak menyesal dalam hidup ini. Pada saat ini, raut wajah Hilman terbakar seperti api. Baru saja, dia mengejek Agam karena tidak bisa menyelesaikan penerapan jarum dalam waktu singkat. Dia juga mengharapkan Agam kalah. Namun, hasilnya Agam menggunakan keterampilan yang paling kuat untuk memukul wajahnya dengan keras. Betapa memalukannya dia sekarang.
Cahya melihat keterampilan Agam dan penampilan terkejut orang lain, hatinya menjadi tidak seimbang. Dia berkata dengan kesal. Omong kosong apa teknik bintang jatuh? Sembarangan! Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan orang, kamu adalah pecundang. Aku tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang mati. Mulutnya seperti sudah dibuka. Tepat saat suaranya terdengar, semua jarum perak menusuk ke tubuh gadis itu. Energi hitam keunguan menyembur keluar dari 7 lubang gadis muda itu. Seperti mayat mati yang membusuk, baunya amis tak tertandingi. Agam melambaikan tangannya dan membubarkan orangnya. Putri! Anggota keluarga melihat kulit gadis itu memulihkan warnanya, putih seperti giok yang indah dan merah muda seperti berlian merah muda. Mayat yang awalnya penuh dengan kematian sekarang penuh dengan vitalitas. Pada saat yang sama, ada juga aroma samar gadis-gadis muda. Itu benar-benar berbeda dari keadaan hidup mati asli. Bab 1417, terjebak oleh rencana sendiri. Para penonton makin takjub saat melihat situasinya. Jelas Agam lebih hebat daripada Jaya. Sudah berakhir? Hilman mendekat dan mencibir. Pasien ini sepertinya masih belum hidup, bukan? Meskipun energi kematian di tubuhnya telah dihilangkan, masalah dasarnya belum sepenuhnya terpecahkan dan belum bisa dianggap hidup. Jawab Agam pelan. Apa bedanya dengan yang tadi? Hilman bertanya sambil tersenyum tipis. Apa kamu masih mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan orang? Bukankah hanya juga setengah hidup seperti ini? Pecundang! Apa kamu masih ingin membuka klinik medis? Lebih baik kamu membuka rumah duka. Cahya memarahi. Apa kamu masih ingin membandingkan diri sendiri dengan ayahku? Apa kamu masih ingin membodohi dirimu sendiri? Trik macam apa yang dulu kamu gunakan, tapi sekarang kamu masih belum membaik sama sekali? Benar-benar mengesalkan. Kata Kweni dengan kejam. Jaya kembali bersemangat dan berjalan untuk melihat gadis muda di peti mati kayu. Dia melirik Agam dan berkata, metode pengobatanmu bagus. Sayangnya, kamu masih tidak bisa menyelamatkannya. Agam, pertandingan ini benar-benar mengungkapkan sikap aslimu. Buku medis abadi tidak dapat menyelamatkan gadis muda ini. Hanya dengan mengandalkan suplemen esensi manusia agar dapat sepenuhnya menyadarkannya. Kata Agam samar. Kedengarannya agak masuk akal, kenapa kamu tidak mencobanya? Hilman menghasut. Mengupas sebagian esensi dan membagikannya kepada gadis muda itu memang bisa membuat gadis muda itu terbangun. Namun, ini akan memengaruhi kekuatan dan tidak bisa dipulihkan dalam jangka pendek. Jika serius, bahkan akan merusak fondasi. Hilman tahu bahwa Agam memiliki pertempuran dengan Hinata besok. Dia mengatur pertandingan ini karena dia ingin mengonsumsi kekuatan Agam sebanyak mungkin. Setelah Agam melakukan ini, kalaupun Agam menang sekarang, mereka tetap untung. Kalau kamu tidak berani, kamu akan dianggap kalah. Klinik ini harus ditutup. Hilman mengancam. Agam tersenyum pelan dan berkata, kalau ada yang sudah jadi, kenapa harus menggunakan milikku? Berikutnya, peti mati kayu itu memancarkan cahaya merah samar. Darah yang telah disemburkan Jaya menguap ke udara dan mengembun menjadi bola cahaya yang kaya akan esensi di udara. Ia bergabung ke dalam tubuh gadis itu seperti air. Gelombang serangan kekuatan spiritual yang melimpah terpancar dari tubuh gadis itu. Setelah beberapa napas, cahaya itu perlahan menghilang. Semuanya seperti tidak pernah terjadi. Sudah? Sudah berakhir? Masih menggunakan teknik iblis? Cahaya tampak menggenggam dan menghasut keluarga gadis itu. Pecundang ini sedang mengolok-olok kalian? Dia sengaja menghancurkan tubuh putri kalian. Mental anggota keluarga gadis muda itu tiba-tiba runtuh. Dasar bajingan! Kamu tidak bisa menyelamatkan putriku. Kamu malah mempermalukan putriku di sini. Dokter Ilahi barusan jelas telah menyembuhkan putriku, tapi sekarang dia bahkan tidak bernapas. Kamu merenggut nyawa putriku. Dasar penipu. Aku ingin kamu masuk penjara. Melihat adegan Agam yang ditunjuk dan dimarahi, Cahya sangat gembira. Makin buruk Agam dipermalukan dan makin buruk orang lain memarahinya, makin dia merasa puas. Bu? Saat orang-orang itu sedang mempermalukan Agam dengan kata-kata kotor, gadis muda yang terbaring di peti mati kayu perlahan duduk dan mengeluarkan suara kebingungan. Dalam sekejap, situasi tiba-tiba menjadi sunyi. Anggota keluarga gadis itu dan orang-orang di sekitar memandang gadis yang duduk di peti mati kayu dengan rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia masih terlihat seperti sudah mati, tetapi sekarang dia benar-benar hidup. Nak, apa kamu baik-baik saja? Ibu gadis muda itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah gadis itu dan merasakan suhu tubuh gadis itu. Dia tidak bisa menahan tangis keras sambil memeluk gadis itu.
Orang-orang di sekitar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Warman, Hardy, Gerald, dan yang lainnya menghela napas lega. Tatapan mereka penuh dengan kekaguman saat mereka melihat ke arah Agam. Kondensasi energi dan mengumpulkan semangat bisa menghidupkan kembali orang mati. Poin kuncinya adalah kekuatan menakutkan pria seperti itu bahkan lebih menyeramkan. Membuat orang merasa terkejut dan lebih banyak yang merasa kagum. Agam sudah dikagumi. Dokter ilahi! Dokter ilahi sudah turun! Dapat menghidupkan kembali orang mati. Inilah dokter ilahi yang sebenarnya. Tidak tahu siapa yang kehilangan suara dan berseru. Para penonton berkumpul dengan penuh semangat dan ingin Agam mengobati mereka. Di mata mereka, Agam sudah menjadi raja penguasa neraka yang dapat mengendalikan hidup dan mati. Tentu saja, Agam memang penguasa neraka. Jangan terlalu menyanjungku. Agam menyingkirkan kerumunan yang sudah berantakan dan memisahkan jalan. Dia menatap Jaya sambil tersenyum dan berkata, "Dialah yang bisa menyelamatkan gadis itu." Semua orang terkejut dan melihat ke sana. Untuk menyelamatkan orang, dia tidak ragu-ragu untuk menyisihkan roh utamanya sendiri. Semangat ini sangat mengesankan. Kalian harus berterima kasih padanya, kata Agam dengan senyum. Melihat ejekan di wajah Agam, jantung Jaya berdebar kencang dan seteguk darah hampir menyembur keluar lagi. Dia berusaha keras untuk berkata saat gemetar. "Apa kamu sudah memperkirakannya?" Agam tersenyum tak terbantahkan. "Gadis muda ini harus diberi nutrisi esensi untuk disembuhkan sepenuhnya. Tanpa upaya keras Dr. Kurnia sebelumnya dalam menggunakan buku medis abadi, memaksakan diri sampai batas dan memuntahkan darah esensi, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, aku tidak akan bisa menyelamatkannya." Seluruh tubuh Jaya bergetar. Awalnya, dia mencoba bersekongkol melawan Agam. Akibatnya, dia yang terjebak sendiri. Kuncinya adalah dia telah membayar begitu banyak upaya dengan susah payah, tetapi kehormatan terakhir masih jatuh pada Agam. Yang lebih menyedihkan adalah dia tidak bisa marah. Jika tidak, bukankah itu berarti dia memiliki motif tersembunyi? Dia sangat marah sehingga dia hanya bisa tertawa. "Agam, kamu benar-benar baik." Senyum di wajah Jaya bahkan lebih jelek daripada menangis. Tidak. Aku tidak sebaik dirimu. Aku tidak bisa dibandingkan dengan semangatmu yang tak kenal takut." Agam tersenyum. Dia menatap ke arah Hilman dan berkata, "Oh ya, Tuan Hilman, kamu benar-benar berhati mulia dalam memberikan hadiah ini. Kamu tidak hanya menyelamatkan gadis ini, tapi kamu juga mempublikasikan ketenaran klinik. Terima kasih." Sudut mulut Hilman berkedut. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sejenak. Dia datang untuk melihat lelucon Agam, bukan untuk membiarkan Agam pamer. Betapa percaya dirinya dia tadi, maka akan betapa menyedihkannya dia sekarang. Entah menutup klinik atau merusak kekuatan Agam, tak satu pun dari kedua rencana itu berhasil. Itu juga memberi Agam kesempatan dan mendapatkan reputasi yang baik. Di depan umum, dia kalah dari Agam lagi. Wajahnya benar-benar hilang. Raut wajah Cahya, Miati, dan Queni semuanya menjadi gelap karena marah. Terutama Miati. Putra sulungnya bereinkarnasi menjadi sekte Lawarnu. Kembali dengan metode pengobatan yang hebat dan dianggap dapat menghidupkan kembali kejayaan keluarga Pambudi, bahkan lebih baik dari dulu. Hatinya sangat bangga. Dia selalu berfantasi tentang putranya yang bergerak untuk bersaing dengan Agam dan menghilangkan rasa malunya. Rupanya, dia masih kalah dari Agam. Wajah ini kembali terpukul dan terasa rasa sakit yang membakar.